Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sebelum kebaktian kita mulai, untuk kita yang membawa HP, tolong disilentkan supaya tidak mengganggu ibadah kita hari ini. Ibadah akan kita mulai dengan pujian nomor 1, Tuhan berada di bait sucinya. Nomor 1, Tuhan berada di bait sucinya. Mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan, kita masuk dalam doa teduh. Saat teduh dimulai, dengarlah firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan untukmu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, dan janganlah gelisah dan gentar jantungmu. Amin. Saat teduh selesai, mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan pujian nomor 13. Dengan pujian nomor 13, Allah Bapa hadir dalam bait sucinya. Ku diselamatkan.
Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di surga, Allah yang mulia, Allah yang kudus, Allah yang mengasihi kami, yang memelihara kami, yang memberikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh datang ke hadapan-Mu untuk menyembah, memuji Engkau, menaikkan syukur lewat pujian dan sembah kami. Kiranya Engkau menerima pujian dan sembah kami. Terima kasih untuk kesempatan yang indah kami boleh bersekutu dengan Engkau bersama orang-orang yang sudah Engkau tebus. Kami menyerahkan setiap kami yang hadir di tempat ini. Orang kami, tubuh kami hadir di sini, lubuk jantung kami boleh, juga pikiran kami boleh hadir di tempat ini. Pada saat firman-Mu disampaikan, kami boleh dengan rendah jantung, dan kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Sehingga kami boleh pulang kembali ke rumah kami boleh menghidupi firman-Mu. Kami diberikan kekuatan, kesanggupan untuk melakukan firman-Mu yang kami dengar di pagi hari ini. Engkau urapi, Engkau pakai hamba-Mu dengan urapan yang khusus, supaya firman-Mu disampaikan dengan penuh kuasa. Terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dilaksanakanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patri. Saudara-saudari silakan duduk. Mari kita bersama membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 26 ayat 47 sampai 56. Injil Matius pasal 26 47 sampai 56. Kita akan membacanya secara bertanggapan. Saya membaca ayat 47 dan saudara-saudari sekalian membaca 48. Nanti dua ayat terakhir 55 dan 56 kita baca bersama-sama. Saya akan memulainya. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang bentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya,
Hai teman, untuk itu kala engkau datang, maka majulah memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghubus pedangnya dan menetaskannya kepada hamba-hamba besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab bagian siapa menggunakan pedang akan binasakan oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimana akan digenapi dan tulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Sama-sama pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid-murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Puji Tuhan atas pembacaan firman Tuhan. Kiranya melalui pembacaan firman Tuhan ini kita makin mengenal Tuhan kita yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus, dan iman kita boleh bertumbuh. Mari kita memuji Tuhan kembali. 202 jalannya. Jalannya terindah
Mari kita lihat ayat hafalan kita. Halaman pertama di kotak bagian bawah. Kita akan mencoba menghafalkannya sebanyak 3 kali. Mari kita mulai 1, 2, 3. Lukas pasal 22 ayat 51. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Kita mulai lagi 1, 2, 3. Lukas pasal 22 ayat 51. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu, ia menyembuhkannya. Yang terakhir 1, 2, 3. Lukas pasal 22 ayat 51. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Selanjutnya kita melihat warta gereja kita di halaman buletin halaman 4 di kotak bagian bawah juga. Yang pertama, kelas pengetahuan dasar Alkitab akan segera dimulai. Jemaat yang ingin dibaptis dewasa, baptis anak, reformasi iman, dan pindah anggota bisa mendaftarkan diri. Baptisan dewasa minimal kelas 3 SMP. Yang kedua, puji Tuhan di mana kita dituntunnya kebaktian keluarga kita masing-masing. Harap setiap kepala keluarga dapat memimpin kebaktian ini dengan mengajak seluruh keluarga menyembah Allah Tritunggal di dalam roh dan kebenaran. Yang ketiga, puji Tuhan bahwa sejak bulan Juni, kebaktian umum sudah dapat diadakan untuk anak-anak muda di gedung gereja. Mohon hal ini dapat diinformasikan kepada semua saudara-saudari supaya yang muda dapat beribadah dan berkebaktian di gereja setiap minggu jam 10. Puji Tuhan, gereja sudah mulai menyediakan pengajaran firman Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu dan CMC. Beberapa video sudah diunggah di YouTube. Harap kepala keluarga dapat menggunakan pengajaran firman ini untuk semua anak-anaknya. Yang terakhir, doakan pembelajaran jarak jauh TKKC dan SDKC supaya anak-anak dan guru sehat dan berhikmat belajar dan mengajar ilmu dan hikmat firman Tuhan. Warta gereja sampai di sini. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kita. Sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan 144. 144 firman hidup.
firman hidup, olehnya darah kudus, dosamu ditebus. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Beritakanlah Injilnya, ajaib firman hidup, yang beri damai sentosa, ajaib firman hidup. Yesus Kristus Tuhan, yang beri pengharapan, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi doksologi. Puji Allah sumber berkah, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi kita masuk di dalam doa. Allah Bapa, sumber berkat kami, yang memberkati kami dari surga, berkat-Mu turun kepada umat-Mu manusia di bumi ini. Mengucap syukur untuk ibadah kami, Engkau sudah pimpin. Di tengah ibadah kami ini, kami boleh menyembah Engkau lewat persembahan kami. Kami boleh mengucap syukur lewat persembahan kami, yaitu kami boleh datang membawa apa yang sudah Engkau berikan kepada kami, dan kami mengembalikan sebagian kecil kepada Engkau. Kiranya Engkau menerima persembahan setiap kami, dan Engkau memakai persembahan ini untuk memperluas kerajaan Engkau. Engkau juga memberkati tangan-tangan yang sudah memberi dengan berkat jasmani maupun berkat rohani. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh mengucap syukur melalui persembahan kami. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini yang menyampaikan firman Tuhan yaitu GI Peter Yoksan, sekaligus dengan doa penggembalaannya. Khotbahnya dengan tema Putra Manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Waktu dan tempat kami persilakan. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berlutut dan berdoa. Dan sebelum kita berdoa, marilah kita mengaku dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan di dalam pikiran, perkataan, perbuatan, supaya darah Tuhan Yesus yang sudah mengalir di atas
kayu salib di Bukit Kalvari menghapus dosa-dosa kita, supaya doa kita tidak dihalangi oleh dosa-dosa kita. Mari kita bersatu di dalam doa penggembalaan pada pagi hari ini. Allah Bapa yang bertahta di surga yang maha tinggi, Allah Bapa yang telah memberikan kami kehidupan di muka bumi, bukan hanya secara jasmani, tetapi secara rohani melalui putramu Tuhan Yesus, melalui firman-Mu, melalui tuntunan Allah Roh Kudus. Ya Bapa, kami memanggil Engkau Bapa, karena kami sudah percaya pada Tuhan Yesus yang sudah hidup setelah menjelma menjadi manusia, menjalankan seluruh perintah-perintah-Mu tanpa cacat, tanpa celah, dan juga Ia rela mati, dipaku di salib, sehingga darahnya satu-satunya jalan untuk menghapus dosa seluruh dunia. Ya Bapa, kami bersyukur kami dapat mendengar tentang Injil Tuhan Yesus, kabar gembira bahwa Yesus sudah menggantikan kami mati di atas kayu salib, sehingga kami yang sepantasnya mati tidak mati, kami yang sepantasnya dilempar ke dalam neraka, tetapi oleh Yesus segala hukuman dosa sudah Engkau jatuhkan di atas kayu salib. Ya Bapa, pada pagi ini kami datang sujud berlutut di hadapan Engkau di rumah-Mu, rumah doa. Dan Engkau berjanji bahwa barang siapa yang mengaku dosa di rumah doa-Mu, Engkau akan mengampuni dan menghapus dosa kami dengan darah Tuhan Yesus. Ya Bapa, saat ini kami sudah datang mohon pengampunan dosa kepada Engkau, supaya darah Yesus menghapus dosa kami, sehingga kami dapat disucikan dan Roh Kudus satu kali lagi mengurapi kami, supaya kami dapat menerima firman-Mu, kami dapat menjalankan firman-Mu dan memberitakan firman-Mu kepada seluruh keluarga kami, agar tidak satu pun di antara mereka yang binasa karena tidak percaya Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami saat ini menyerahkan juga untuk gereja-Mu ini pelayanan-pelayanan yang sudah Engkau percayakan, walaupun saat ini tidak dapat dijalankan seperti sebelumnya. Tetapi kami bersyukur bahwa kaum muda, para remaja-remaji, pemuda-pemudi, bahkan beberapa orang-orang yang sudah dewasa pada pagi ini dapat Engkau himpun di rumah-Mu. Ya Bapa, kiranya kami yang mengingat kebangkitan Yesus di hari-Mu yang kudus ini, Engkau mampukan untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Kami saat ini mengucap syukur juga karena kemarin hamba-hamba-Mu dapat mengabarkan Injil di desa Kapur. Ya Bapa, kiranya benih-benih firman dan Injil yang sudah ditabur dapat disirami, dan Engkaulah yang bisa menumbuhkannya. Dan kami juga bersyukur bahwa ketika firman-Mu dan Injil diberitakan, Roh Kudus bekerja. Dan kemarin sore saudari dapat mendengarkan Injil Tuhan Yesus, dan dia juga mengaku mau percaya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau menolong dia, ketiga anaknya, suaminya, satu keluarga ini, agar semuanya dapat diselamatkan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk semua kami yang sudah datang. Kebanyakan dari kami adalah kaum pelajar yang belajar secara daring, dan juga beberapa bagian dari kami akan masuk ke sekolah. Kiranya Engkau melindungi kami dari COVID-19, sebab Tuhan Yesus pernah berkata, kalau Engkau tidak izinkan satu helai rambut kami pun tidak akan jatuh. Dan kami juga percaya, kalau tidak Engkau izinkan, tak ada satu virus pun yang bisa membahayakan kami. Ya Bapa, semua ini atas kehendak-Mu. Ya Bapa, kami serahkan hidup kami, kiranya kami hidup dengan waspada, kami hidup dengan baik, dan bahkan bukan hanya secara jasmani tapi juga rohani.
Kami mau bukan hanya bisa sekolah, tapi juga mau belajar firman-Mu, dan kami juga mau melakukan firman-Mu. Di antara kami, jika ada keluarga, orang tua kami yang mengalami kesusahan ekonomi, ya Bapa, kami berlutut mohon belas kasihan-Mu. Seperti Engkau memelihara burung, Engkau juga pasti memelihara kami, para anak-anak-Mu. Dan juga yang sakit, kiranya Engkau sembuhkan ya Bapa. Seperti Yesus menyembuhkan segala macam penyakit, dan kami percaya Engkau menyembuhkan penyakit jasmani kami dan juga rohani kami. Ya Bapa, kami juga berdoa menyerahkan khususnya untuk yang mau dibaptis dewasa, reafirmasi iman, untuk anak-anak yang sudah kelas 3 SMP. Kiranya mereka bisa mendaftar dan belajar pengetahuan dasar Alkitab, agar mereka bisa di depan umat-Mu, di depan Engkau, mengaku percaya Yesus secara sungguh-sungguh. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak yang mau dibaptis sebagai anak kecil. Kiranya Engkau kuatkan anak-anak dan orang tua, agar mereka bisa menerima, yaitu perjanjian untuk keluarga, sehingga Engkau menyelamatkan bukan hanya orang tua tapi juga anak-anak kecil. Ya Bapa, saat ini kami kembali berdoa untuk bangsa negara Indonesia, bahkan dunia yang sedang dilanda COVID-19. Kiranya Engkau berbelas kasihan untuk penelitian-penelitian vaksin, kiranya bisa berhasil, dan bukan karena kepandaian manusia. Kami percaya itu adalah pertolongan-Mu. Ya Bapa, kami serahkan juga pada saat ini untuk pemberitaan Injil dan firman-Mu oleh gereja-Mu, oleh anak-anak-Mu dari Irian Jaya sampai ke Aceh. Kiranya lebih banyak lagi suku-suku di Indonesia bisa percaya Tuhan Yesus. Ya Bapa, tibalah saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Mohon Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semua, agar kami bisa menjadi pelajar firman yang baik, pelaku firman yang baik, dan pewarta firman yang baik untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Putra-Mu di muka bumi ini. Demikianlah ya Bapa doa kami. Dengan ucapan syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Judul khotbah pada pagi hari ini adalah Putra Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Itu seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal yang sama 26 ayat yang ke-45. Sesudah itu Yesus datang kepada murid-muridnya yang sedang tidur dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan beristirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Putra Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa." Nah, kita sudah belajar minggu yang lalu bagaimana Tuhan Yesus berdoa dengan mukanya sujud ke tanah, kemudian keringat darah keluar dari tubuh Yesus, kemudian dia menangis berdoanya dengan tetesan air mata kalau kita baca dalam surat Ibrani, dan dia berdoa dengan berteriak, dan teriakan Yesus tidak dicatat di dalam 4 Injil. Kenapa? Karena murid-murid yang mencatat Injil semuanya tidur, dan kita bersyukur ya kitab Ibrani mencatatnya bagaimana Tuhan Yesus berdoa. 3 kali dia berdoa, "Jikalau mungkin ya Bapa, cawan ini diambil." Artinya apa? Kalau mungkin ya Bapa, ada cara lain manusia bisa masuk surga, kalau bukan lewat darah Yesus, silakan lakukan Bapa. Ternyata 3 kali dia berdoa, nggak ada cara lain. Dan Yesus harus mengambil cawan murka Allah dan meminumnya. Makanya minggu yang lalu kita yang sudah dibaptis dewasa ataupun reafirmasi iman menerima perjamuan kudus.
di mana dalam cawan ada air anggur melambangkan darah Yesus. Dan itu melambangkan Yesus menanggung dosa kamu dan saya di atas salib. Sehingga kita yang harusnya dilempar ke neraka, yang apinya tidak padam dan ulatnya tidak mati, dan tidak ada orang yang dihukum di dalam neraka bisa bertemu satu dengan yang lain. Yesus gak mau. Dia ingin kita semua masuk surga. Tetapi kamu tahu ya, pekerjaan Yesus yang paling berat yang harus dia lakukan adalah waktu dia disalib. Nah, tetapi setelah dia selesai berdoa 3 kali, kita sudah tahu bahwa malaikat ya datang memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau melihat pada pagi ini, Yesus berkata, Putra Manusia jamnya saat itu akan diserahkan kepada tangan orang-orang berdosa. Duh, kalau diserahkan pada tangan orang yang berdosa, orang berdosa akan pesta pora, akan berdosa kepada Yesus loh. Kamu sering berdosa pada orang lain, bukan? Kamu mengeluarkan kata-kata kotor pada orang lain, itu berdosa pada orang lain. Tapi sekarang manusia menumpahkan dosanya di atas Tuhan Yesus. Diludahi, ditinju, ditelanjangi, diolok-olok, dibuli. Untuk apa? Untuk dosamu dan dosa saya. Kalau kamu punya orang tua dihina, kamu terima nggak? Kecuali kamu gila, baru kamu terima. Ini putra Allah dihina habis-habisan. Mari kita pelajari. Kenapa kita hari ini belajar putra manusia itu diserahkan ke tangan orang berdosa? Untuk apa? Untuk keselamatan kita. Nah, puncak dosa manusia itu bukan terjadi di Taman Eden loh. Waktu Hawa mengambil buah, makan buah pengetahuan baik dan jahat, itu hanya awal. Puncak dosa manusia pada saat mereka bersatu, orang Israel, orang Roma, semua pemimpin, nanti kamu lihat ya, semua unsur pemimpin, mereka sama-sama bersatu mengeroyok Yesus. Itulah puncak dosa manusia. Nah, kita lihat pada pagi hari ini dari Injil Tuhan Yesus, itu merupakan gabungan dari Lukas, Matius, Markus, dan Yohanes. Semuanya mencatat peristiwa ini di perikop 199. Nah, dalam Injil Tuhan Yesus judulnya adalah pengkhianatan dan penangkapan. Ada 4 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, kata-kata nubuat, ya, kata-kata tentang apa yang akan terjadi di masa depan sebelum terjadi itu sudah dikatakan. Kalau kamu ditanya apa sih ciri khas Alkitab, kenapa kita percaya Alkitab? Karena apapun yang ditulis dalam Alkitab semuanya terjadi loh. Tidak satu pun yang ditulis di dalam Alkitab ini yang tidak terjadi. Dan kalau kita baca Perjanjian Lama, sering saya katakan ada 300 lebih hal-hal yang akan terjadi dalam hidup Yesus. Semuanya sudah ditulis di dalam kitab Kejadian sampai Malaki, satu persatu. Kalau kamu baca dalam 4 Injil, semuanya terjadi. Dan kita lihat poin yang pertama, kata-kata nubuat tentang Yudas dan para murid itu semuanya terjadi. Saya akan bacakan dari Injil Tuhan Yesus. Yudas ya yang mengkhianati Yesus. Ini dari Injil Yohanes pasal 18 ayat 2. Tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Ini mengatakan kepada kita, Yesus sering di Taman Getsemani. Dia selain berdoa, dia juga di taman itu mengajar murid-muridnya. Dia juga bermalam ya kalau di Yerusalem di Taman Getsemani. Dia kalau tidak bermalam di Betani, dia bermalam di Taman Getsemani. Dia tidak punya rumah di Yerusalem. Pada waktu Yesus masih berbicara, ini dari Injil Matius 26 ayat 47, datanglah
Datanglah Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dengan dia serombongan besar orang. Dikatakan begitu banyak orang datang menangkap Yesus dengan sepasukan. Dikatakan ada pasukannya dan ada satpam bait Allah, dan mereka membawa pedang, membawa lampu, membawa obor, membawa senjata, dan bahkan pentung. Nah, mereka ini datang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi dan tua-tua bangsa Yahudi. Tadi saya sudah katakan loh, seluruh unsur pimpinan orang Yahudi, mereka bersatu untuk mengeroyok Tuhan Yesus. Ayat yang berikutnya, maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dia. Tuhan Yesus tahu kapan dia akan ditangkap, dan dia sengaja datang ke tempat Taman Getsemani karena Yudas akan datang ke situ. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, apa yang ditulis di sini, maju ke depan Tuhan Yesus dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Dan jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, aku adalah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Jatuhnya bukan ke depan, jatuhnya ke belakang, ya, tergeletak. Maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, aku adalah dia. Jika aku yang kamu cari, nah Tuhan Yesus berkata, biarkanlah mereka yang ikut dengan Tuhan Yesus, ya, para murid ini pergi. Demikian hendaklah genap, ya, firman yang telah dikatakannya. Di mana? Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak satupun yang kubiarkan binasa. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus, mendekati Yesus untuk menciumnya dan berkata, salam ya guruku, ya, rabi, itu artinya guruku. Lalu mencium dia, tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? Terus Yesus melanjutkan, hai Yudas, engkau menyerahkan putra manusia dengan ciuman. Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Nah, di sini ada dua nubuatan. Yang pertama tentang Yudas yang disebut oleh Alkitab dalam Mazmur 41 akan mengkhianati Tuhan Yesus. Nah, Yudas dia ini orang yang mengikut Yesus bukan karena dia percaya Yesus. Dia mengikut Yesus dengan motif supaya dia bisa menjadi pejabat tinggi pada saat Yesus menjadi raja. Tetapi pada saat Yesus mau disalibkan, dia justru menjual Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sudah mengajar para muridnya bagaimana pada saat dia ditangkap itu adalah awal dari pencobaan yang, ya, para murid akan alami. Dan kita lihat, ya, para murid kenapa mereka gagal. Minggu yang lalu sudah dijelaskan, karena mereka itu tidak berdoa. Ya, minggu lalu sudah saya jelaskan ada kebiasaan-kebiasaan Yesus yang harus orang Kristen punyai. Dan kalau kita memiliki kebiasaan itu, maka bukan hanya pribadi kita mengalami kemajuan rohani, tetapi juga gereja bisa maju. Nah, saya akan tunjukkan satu gambar. Nah, dari gambar ini kita bisa tahu apa yang membuat gereja bisa maju, keluarga bisa maju, dan kita bisa maju dalam kerohanian, dalam memperluas kerajaan Allah. Tuhan Yesus ketika dia mendirikan gerejanya, dia mau mendirikan gerejanya di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi loh. Dia tidak hanya ingin mendirikan gerejanya hanya di Kuburaya. Di Indonesia ini ada 300 lebih kota kabupaten. Dan Tuhan Yesus ingin mendirikan gereja-gerejanya di semua tempat loh.
Dan bagaimana caranya? Dan para rasul bisa menjalankannya. Ada 7 hal yang dapat kita lihat di sini. Kalau kita lakukan ke-7 hal ini, sebenarnya untuk mengingatnya tidaklah susah. Yang pertama adalah doa. Tadi kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita sudah berlutut berdoa. Yang kedua, puasa. Nah, kalau saya singkat dengan DP ya. DP itu bukan down payment, tapi doa dan puasa. Yang ketiga, PIPA. Apa itu PI? Pengabaran Injil. Yang keempat, pemahaman Alkitab, pelajaran Alkitab. Nah, setelah itu yang berikutnya itu disebut muji-muja. Apa itu muji? Muji itu adalah mujizat terbesar. Apa itu mujizat terbesar? Yaitu kalau orang mendengarkan Yesus, dia bisa percaya Yesus. Itu mujizat yang terbesar. Karena zaman sekarang tidak ada lagi ya orang yang mendapatkan karunia melakukan mujizat. Setelah para rasul itu sudah dipanggil pulang ke surga. Jadi mujizat yang dikatakan oleh gereja-gereja yang masih terjadi ya, mereka bilang pendetanya punya karunia melakukan mujizat, semua itu bohong. Karena di Alkitab zaman mujizat itu adalah 3 zaman yang sudah berlalu. Zamannya Musa, Yosua, zamannya Elia dan Elisa, dan zamannya Yesus dan para rasul. 3 zaman. Kalau sekarang bukan zamannya mujizat, tapi zaman apa? Zaman pengabaran Injil dan zaman mendirikan gereja di Perjanjian Baru. Itu zamannya. Sebelum Yesus datang, dia ingin melihat gereja-gerejanya berdiri dari Yerusalem sampai ujung bumi. Sebelum dia naik ke surga, itulah yang dikatakan Yesus pada para murid. Setelah itu muji dan muja. Apa tuh muja? Muja kita menyanyi memuji Tuhan. Yang terakhir, yang ke-7 itu diakonia, membantu orang-orang miskin. Dengan apa? Jadi waktu kita memberikan persembahan, itu dipakai untuk pelayanan, dan itu juga dipakai untuk membantu orang yang miskin, janda, yatim, dan orang asing. Nah, kalau kita buat ya gambarnya dalam roda, ini roda kan selalu bergerak ya. Kamu lihat ya, kalau kita ke gereja, kita bisa naik motor atau naik mobil atau naik sepeda. Nah, ini seperti roda dengan 7 warna ya peleknya. Doa, puasa, pengabaran Injil, pelajaran Alkitab, mujizat, memuji Tuhan, dan diakonia. Jadi ini kalau kita jalankan ya, maka akan apa? Ada kemajuan. Ada apa? Kemajuan. Kalau kamu menjalankannya di rumah, nah seperti dalam ringkasan khotbah, kalimat yang terakhir itu kalau kita baca di sini ada 2 pujian yang sudah kita pelajari, di mana lagu doa dan baca firman itu adalah karya dari Dr. To Siang Hwa. Kemudian lagu yang diajarkan pendeta Pang, banyak berdoa penuh kuasa. Tekun doa, gereja maju. Malas doa, gereja mundur. Nah, kalau kamu ganti tekun doa, keluarga maju. Malas doa, keluarga mundur. Tekun PI, gereja maju. Malas PI, ya gereja itu apa? Bukan hanya berjalan di tempat loh, mundur loh. Jadi mau nggak kamu punya gereja yang maju? Mau nggak kamu punya keluarga yang maju? Tekun doa. Kalau kamu sebagai orang tua, kamu dapat berdoa bersama keluarga, maka keluargamu bisa maju. Gereja juga begitu. Nah, jangan lupa, inilah yang ditinggalkan Tuhan Yesus ya, sebelum dia ditangkap, dia sudah berdoa 3 kali dalam 1 jam, dan setelah dia selesai berdoa, dia membangunkan para murid, dan Yudas sekarang datang bersama-sama rombongan untuk menangkap Yesus. Dan dikatakan ya, Yesus itu adalah putra manusia yang diserahkan kepada orang berdosa. Nah, kita lihat di sini, Yudas waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus,
Sudah disepakati di antara mereka para penangkap Yesus bahwa Tuhan Yesus harus ditangkap dan jangan sampai salah menangkap orang. Karena waktu itu malam dan mereka membawa bukan hanya lampu, membawa obor, dan supaya jangan yang ketangkap itu Petrus. Kenapa? Karena para pemimpin mereka sangat membenci Yesus. Kenapa mereka menangkap Yesus? Karena mereka menolak Yesus. Ya, para pemimpin yang menolak Yesus ini bukan hanya mereka itu ya tidak mau percaya Yesus, mereka itu membenci Tuhan Yesus, sehingga mereka kalau ya terus mau berkuasa di dalam bait Allah dengan korupsi-korupsi mereka, maka Tuhan Yesus harus mati loh. Karena kalau kita baca dalam Injil Matius 21, Yesus mengusir para pedagang dari bait Allah. Jadi mereka inilah yang bersepakat dengan Yudas, memberikan Yudas 30 keping perak untuk menangkap Tuhan Yesus. Jadi waktu itu Yudas berkata, supaya tidak salah tangkap, aku akan mencium Yesus. Dan kita lihat di sini, pada saat orang datang kepada Tuhan Yesus itu tidak diam loh. Kalau kamu perhatikan dalam Injil Tuhan Yesus yang tadi kita baca, Yesus bertanya, siapakah yang kamu cari? Ini kata-kata yang penting loh. Siapakah yang kamu cari? Terus mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Kenapa Yesus dari Nazaret? Orang Yahudi punya dua kebiasaan untuk memanggil orang, yaitu memanggil dia dengan nama bapaknya. Contohnya Sulaiman putra Daud, ya kan? Karena putra dari Daud namanya Sulaiman. Terus kalau kita lihat lagi, siapa nama dari Petrus? Siapa nama ayah Petrus? Petrus putra Yunus, ya kan? Yakobus putra siapa? Zebedius. Nah, Tuhan Yesus kenapa tidak disebut putra Yusuf? Kenapa? Karena dia putra Allah Bapa dan disebut sebagai putra ya Yusuf. Dia adalah putra angkat. Nah, kita percaya Yusuf ya sudah mati ya, pada saat itu, sehingga Yesus waktu dia keluar melayani, orang memanggil dia karena Yusuf itu sudah mati, maka dia disebut sebagai Yesus orang Nazaret ya. Seperti Paulus, kita tidak tahu siapa bapaknya loh, kita hanya tahu Paulus dari kota Tarsus. Jadi waktu mereka berkata Yesus dari Nazaret, dan Yesus berkata akulah dia. Dan apa yang terjadi waktu mereka mendengarkan kata itu, aku adalah dia, dan mereka yang menangkap Yesus itu mundur dan jatuh. Kalau orang mundur bisa jatuh ke depan nggak? Kalau kamu belajar fisika ya, nggak mungkin ya orang mundur terus jatuh ke depan, nggak mungkin. Kalau orang mundur pasti jatuhnya ke belakang, betul nggak? Karena mereka yang mau tangkap bukan hanya manusia tapi juga Allah sejati. Aku adalah aku, itu perkataan Yesus untuk dirinya sendiri. Itu kata itu menandakan Yesus itu 100% Allah. Kamu masih ingat waktu Musa diutus kepada Firaun? Musa bertanya, siapa namamu? Dan Allah berkata apa? Aku adalah aku. I am that I am. Allah yang berkuasa atas masa lalu, masa kini, masa depan. Allah yang sama kemarin, hari ini, selamanya. Dia tidak pernah berubah. Kalau kita selalu berubah. Kalau saya melihat kalian ya, minggu yang lalu ada seorang mantan murid sekolah minggu, namanya Desi. Dia sudah lama tidak datang ke gereja karena bekerja di Jakarta. Dan minggu yang lalu dia datang di kebaktian Matahari Terbenam. Dan saya rasa kalian pangling dengan dia yang pernah melihat dia, karena dia sudah beranjak dewasa, bukan lagi anak sekolah minggu. Kalau diantara kalian yang paling saya pangling itu ya seperti Desi. Dulu kan kecil sekali, ikut neneknya, sekarang udah besar, bisa-bisa nanti lebih tinggi daripada saya. Nah, kita selalu ya mengalami perubahan, tapi Tuhan Yesus keilahiannya tidak pernah setitik pun berubah, kemarin, hari ini, dan selamanya. Waktu Yesus berkata aku adalah aku, mereka jatuh ke belakang. Ini penting sekali untuk gereja masa kini, karena banyak gereja ketika mereka
para jemaat disuruh naik ke depan, dan pendetanya itu pegang jidat mereka dan dorong orang itu, dan orang itu jatuh ke belakang, tergeletak begitu seperti orang pingsan. Apakah itu pekerjaan Roh Kudus? Saya rasa bukan. Orang yang menyembah Yesus harus menyembah seperti tadi, ya minimal kamu berlutut dan muka kita sujud ke tanah, seperti yang terjadi dengan Yohanes di dalam surat Wahyu. Yohanes itu dia mukanya sampai ke tanah. Kalau musuh Yesus mundur dan jatuhnya ke belakang. Jadi kalau kamu lihat di gereja ada pendeta mendorong jemaatnya dan jatuhnya ke belakang, itu bukan rohnya Tuhan Yesus. Gereja yang dikuasai oleh kuasa kegelapan. Kok bisa ya gereja ada kuasa kegelapannya? Loh, bahaya sekali loh. Kamu kalau nonton di YouTube kamu harus waspada. Tidak semua yang namanya gereja itu gerejanya Tuhan Yesus. Itu gereja-gereja setan. Gereja-gereja apa? Setan. Contohnya mereka yang dikuasai oleh setan untuk menangkap Yesus, jatuhnya ke belakang. Nah, ketika Yesus berkata demikian, Yudas ya akhirnya datang ke depan Yesus, dan Yudas ini adalah satu dari banyak gambaran orang yang paling munafik. Mulutnya manis, pikirannya jahat. Ini orang paling berbahaya di dunia ini loh. Kalau kamu ketemu orang dia selalu manis-manis sama kamu jangan percaya omongan dia. Apalagi kamu gadis. Pemuda-pemuda itu banyak yang jahat mau merayu kamu dengan kata-kata manis. Yudas itu katanya manis. Waktu dia datang pada Yesus, dia menyapa dengan Yesus, "Shalom ya Rabi." Ya kan? Seperti dia, "Hormat ya guruku." Begini kan? Tapi di dalam lubuk jantungnya dia sudah terima duit, dia mau menunjukkan siapa yang harus tangkap. Dia bukan mau hormat sama Yesus loh. Yesus tahu loh kalau kamu datang ke gereja, kamu sungguh-sungguh nggak percaya Yesus. Kamu sungguh-sungguh nggak datang ke gereja, betul-betul mau beribadah pada Tuhan Yesus. Dia tahu. Dan dia izinkan Yudas ya datang pada dia dan menyapa dia dengan sapaan yang hormat. Kamu tahu di tengah-tengah masyarakat Yahudi, kalau bisa dipanggil Rabi itu nomor satu loh. Kamu tahu gak di suatu negara kalau gurunya bagus-bagus, negaranya maju loh. Kalau kamu masuk ke sekolah gurunya bagus, kamu jadi murid yang bagus. Kalau gurunya begini, kamu jadi murid yang begini. Kenapa sebuah negara bisa maju? Karena guru-gurunya bagus. Nah, kita lihat di sini, Yudas setelah berkata demikian, dia mencium Yesus. Mencium Yesus loh, bukan hanya ngomong mulutnya manis sekali, dia mencium seolah-olah dia cinta sama Yesus. Ya, di Timur Tengah seringkali orang bertemu dengan cipika-cipiki. Dia cium Tuhan Yesus, dan pada saat dia mencium Tuhan Yesus, Yesus itu berkata pada Yudas. Yesus tidak diam, dia berkata, "Hai kawan." Hai apa? Hai teman. Terus untuk itukah engkau datang? Nah, ini membongkar kemunafikan Yudas. Selama ini dia selalu ikut Yesus, dan Yudas itu ikut Yesus, dia sering mencuri uang yang dia pegang. Tetapi kalau kita lihat ya, pada saat Yesus berkata, "Untuk itukah engkau datang?" Artinya engkau ini mengkhianati aku dengan cara mencium aku dan menyatakan kamu hormat sama aku. Dan kalau kita lihat, Yesus melanjutkan, "Hai Yudas, engkau menyerahkan putra manusia dengan ciuman." Ya, artinya dia mencium Yesus dengan apa? Pipinya, tapi di dalam ya tangan kanannya itu ada pisau menusuk Yesus. Nah, ini sering terjadi dalam organisasi, dalam keluarga. Orang yang dipercaya betul karena dia pegang uang ya. Kalau orang yang kamu suruh pegang uang, biasanya orang yang paling kamu percayai. Yudas itu orang yang paling Yesus percaya loh, karena dia memegang uang. Dan dia demi uang itu dia mengkhianati Yesus.
Jadi kenapa bisa terjadi begitu? Karena sudah dinubuatkan dalam Alkitab, dan Yesus berkata pada Yudas, lebih baik kamu jangan lahir loh. Kalau kamu lahir, kamu binasa. Artinya begini, kalau seorang manusia tidak dilahirkan, dia masih dalam kandungan ibunya, artinya kalau dia tidak lahir, dia tidak bisa berumur 3, 4, 5 tahun, dia bisa diselamatkan karena dosanya sudah dihapus Yesus. Tapi kalau dia sudah lahir seperti Yudas, dia berdosa dan tidak mau bertobat, akhirnya dia binasa. Jadi yang pertama, kata-kata nubuat Tuhan Yesus tentang para murid dan Yudas digenapi. Tentang Yudas sudah digenapi. Nah, waktu Yesus mau ditangkap, Yesus berpesan, izinkanlah mereka yang 11 orang ini pergi. Nah, di mana itu firman-Nya? Kalau kita membaca dalam Injil Yohanes, mari kita buka Yohanes pasal yang ke-17. Yesus sudah berdoa untuk para muridnya, dan pada saat Yesus berdoa untuk para muridnya, dia berkata kepada Bapa supaya jangan satu di antara mereka itu binasa. Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke-12. Selama aku bersama-sama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain dari dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang ditulis dalam kitab suci. Jadi satu ayat ini, Yohanes 17 ayat 12, itu mengatakan nubuat tentang Yudas yang akan mengkhianati Yesus, dan para murid yang tidak satu pun akan terluka pada saat Yesus ditangkap. Itu digenapi. Itu poin yang pertama. Semua kata-kata nubuat di perjanjian lama dan kata-kata yang baru diucapkan Yesus dalam doa Yohanes 17:12 itu terjadi. Nah, sekarang pertanyaannya, kamu percaya nggak dengan Alkitab? Kalau kamu percaya dengan Alkitab, kamu membaca nggak Alkitab? Minggu yang lalu sudah dikatakan, doa Yesus itu intinya, kehendakmu ya Bapa dijalankan. Ada banyak kehendak Bapa terhadap hidup kita sebagai anak-anaknya. Kalau kita punya orang tua biasanya punya kehendak untuk kita, dan dia akan katakan pada kita. Dan kita sudah percaya Yesus, kita sudah menjadi anak-anak Bapa, dan dia punya rencana untuk kamu loh. Rencana Bapa pasti yang terbaik. Tapi kamu harus tahu rencana Allah itu untuk hidupmu kalau kamu rajin membaca Alkitab. Kalau kamu tidak rajin membaca firman, kamu akan kesulitan mengetahui apa sih rencana Tuhan untuk hidup kita. Minggu lalu sudah saya katakan, satu rencana Allah untuk semua kita, semua kamu yaitu supaya setiap orang di rumah kamu percaya Yesus. Itu sama, kamu dan saya. Seperti di depan gereja kita ada satu ayat yang dicantumkan di situ, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus supaya diselamatkan kamu, dan ada lanjutannya, dan seisi rumahmu. Itu tujuannya. Kalau kamu punya orang tua belum percaya, minggu lalu saya sudah katakan, terus berdoa supaya mereka percaya Yesus. Itu poin pertama. Poin kedua, para murid itu tadi kita sudah lihat Yudas sudah menangkap Yesus dengan ciuman, dan para murid sudah diizinkan pergi, tak satu pun yang terluka. Dan poin kedua adalah kata-kata Yesus tentang dirinya sendiri juga sudah digenapi. Nah, di situ dikatakan ketika mereka yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Sebelum Yesus menjawab, tetapi Simon Petrus, seorang dari mereka yang menyertai Yesus, mengulurkan tangannya, menghunuskan pedangnya, dan meletakkannya kepada kepala hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Nama hamba itu adalah Malkus. Nah, kalau kita membaca dalam Injil Lukas, Injil Matius tidak mencatat bahwa telinga yang dibabat oleh Petrus itu telinga kanan. Kenapa Lukas mencantumkannya? Karena Lukas seorang dokter. Dokter itu nggak akan hanya bilang telinga saja, pasti ada telinga kiri dan telinga kanan. Nah, di sini ada dokter, dokter Jamis di belakang. Nggak mungkin dia hanya bilang telinga, pasti ada telinga kiri kah atau telinga kanan. Jadi dokter Lukas mengatakan telinga kanan yang terpotong putus. Kamu pernah lihat telinga orang putus?
Kalau putus tuh pasti telinganya sudah jatuh ke tanah. Dan Petrus di antara murid yang memegang pedang. Pedangnya itu bukan pedang panjang ya, tapi pedang pendek. Dan apa yang Yesus lakukan? Yesus melakukan mujizat yang terakhir sebelum dia disalib. Tetapi sesudah Yesus berkata, dia di sini ambil telinga orang itu, lalu dia menjamah telinga orang itu, artinya dia ambil telinga orang itu yang putus ya, dan meletakkannya kembali dan menyembuhkannya. Kemudian maka kata Yesus ya, setelah dia menyembuhkan telinganya Malkus ya, dan Yesus berkata pada Petrus, nah ini yang perlu kita ingat ya, masukkan pedangmu itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Kemudian dikatakan, atau kalian sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirimkan lebih dari 12 ya legion pasukan malaikat membantu aku. Nah, sebelumnya di Taman Getsemani kita sudah melihat malaikat datang menguatkan Yesus, sehingga Tuhan Yesus ya, waktu sebelum dia berdoa, dia sedih dan takut, gentar, bahkan dia mengatakan sampai mau mati rasanya. Tapi setelah dia berdoa 3 kali, dia dikuatkan ya melalui malaikat secara fisik. Yesus tidak mati di tengah jalan. Kalau Yesus mati di tengah jalan, dia tidak mati di salib, kita tidak bisa selamat. Dan waktu orang bawa pedang, waktu orang bawa pentung, ya murid-muridnya itu otomatis ya, kalau orang bawa pedang pasti kita lawan dengan pedang, betul nggak? Kalau orang bawa tinju, kamu juga dengan tinju. Biasanya begitu, itu instingnya manusia. Dan Tuhan Yesus mengatakan, siapa yang memakai pedang, memakai kekerasan pada orang itu akan mati karena kekerasan. Makanya kalau kamu lihat di gereja, nggak ada gereja yang melakukan ya misalnya organisasi olahraga bela diri. Terus di gereja kita mengatakan, kaum muda, mari kita latihan karate, latihan kungfu. Nggak ada gereja seperti itu. Kalau ada gereja seperti itu gereja sesat. Paham ya? Gereja paling main pingpong, main badminton ya. Nggak ada. Gereja itu punya organisasi namanya organisasi bela diri ya, seperti misalnya agama yang tertentu dia punya kuil, dan kuilnya ya pendetanya itu jago kungfu. Nggak ada itu. Yesus bilang ya, aku punya siapa? Malaikat. Kenapa malaikat? Karena kalau kita lihat malaikat di dalam Alkitab inilah kamu bisa membaca tentang malaikat. Malaikat itu ciptaan Tuhan yang tidak punya badan, tapi kalau diberi tugas ke bumi, Tuhan bisa kasih dia badan sehingga orang bisa melihat malaikat itu. Malaikat itu umurnya sekarang sudah 6.000 tahun, tapi kalau dia disuruh Tuhan menampakkan diri pada kita di sini, itu dia seperti anak muda, laki-laki, bukan perempuan. Ya, di surga tuh nggak ada bidadari loh. Ada orang bilang, oh kalau kamu mati masuk surga dikasih bidadari 4 yang cantik. Nggak ada. Semua malaikat itu laki-laki yang gagah perkasa. Sehingga waktu di Sodom dan Gomora, ya kaum homo di situ mau memperkosa 2 malaikat yang diutus di situ. Karena mereka itu saking gagahnya, saking gantengnya. Nah, Tuhan Yesus mengatakan malaikat, kalau kita lihat di dalam Alkitab, malaikat pertama menampakkan diri itu di Taman Eden. Waktu Adam dan Hawa sudah diusir, Tuhan mengutus malaikat yang namanya kerubim menjaga Taman Eden supaya manusia jangan masuk ke situ dan makan buah kehidupan. Nah, kalau kita lihat di sini, malaikat yang terakhir ya, itu dalam kitab Wahyu. Kenapa malaikat disebut Yesus? Karena malaikat ini nanti akan berperang dengan semua musuh Yesus. Orang Kristen itu nggak perlu perang dengan pedang, nggak perlu perang dengan pistol. Dan Yesus ya, kalau kamu lihat di kitab Wahyu, dia mengutus malaikat-malaikatnya untuk menulahi bumi. Dan kalau kita lihat di sini, Tuhan Yesus mengatakan, kalau dia mau, dia bisa minta sama Bapa untuk mengirimkan malaikat. Kalau malaikat itu artinya bisa sebagai juru bicara Allah seperti Gabriel, atau seperti Mikael. Ya, Mikael itu pasukan perang loh. Ya, Mikael itu perang ya. Untuk, kalau kamu baca dalam Perjanjian Lama, 1 malaikat saja yang diutus
itu bisa membunuh ya 185.000 musuh. Caranya gimana? Kok bisa satu malaikat membunuh 185 musuh? 185.000 musuh loh. Dan sengaja rajanya nggak mati. Dia buat semua pasukan itu jadi gila. Ya, malaikat itu buat pasukan itu jadi gila, dan semua ya pasukan musuh Israel itu saling membunuh sehingga semuanya mati. Nggak perlu orang Israel berperang dengan mereka. Dan kalau kita baca dalam perumpamaan Yesus tentang lalang ya dan gandum, Yesus juga mengatakan ya, pada akhir zaman ya lalang akan dipanen, gandum akan dipanen, lalang akan dikumpulkan oleh malaikat dan dibakar. Itu pekerjaan malaikat. Kenapa Yesus di situ berkata kepada mereka semua, kalau dia mau itu 12 legion. Satu legion malaikat itu jumlahnya 6.000 ya, pasukan Roma kalau disebut satu legion itu 6.000, kalau 12 legion artinya 72.000. Ya. Sebenarnya begitu banyak malaikat ya. Kita nggak bisa lihat malaikat. Dan kadang-kadang malaikat disuruh bertugas. Kalau kamu baca dalam Kisah Rasul 12, Petrus dipenjara dan Tuhan menyuruh malaikat ya masuk dalam penjara dan buka semua pintu penjara, dan dia bawa Petrus keluar dari penjara. Petrus tuh pikirnya ini kayak mimpi ya. Dia ikut malaikat itu pergi. Tiba-tiba malaikat itu pergi, dia baru tahu itu malaikat yang diutus untuk menolong dia loh. Padahal kalau malaikat itu tidak datang, besoknya Herodes sudah mau membunuh Petrus. Jadi kamu tahu ya, pasukan yang akan nanti berperang di akhir zaman, kamu dan saya nggak ada bagiannya. Nggak perlu ya kita belajar kungfu, nggak perlu. Dan malaikat. Dan kita lihat di sini Yesus melanjutkan, jika begitu bagaimanakah akan digenapi yang sudah ditulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Bukankah aku harus, ya diulangi Tuhan Yesus, ini bukan hanya doanya di Taman Getsemani, dia berkata, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Yaitu Yesus harus ditangkap, dihina, disalibkan. Dan itu penderitaan yang paling menyakitkan untuk manusia dan paling memalukan. Ya, kalau kamu lihat kenapa salib orang Kristen itu tidak ada gambar Yesus. Ya, salib orang Kristen itu salib yang tidak ada gambar Yesus, karena Yesus berada di atas salib itu hanya selama 6 jam. Dari jam 9 dia disalib, jam 3 dia mati, langsung dikubur, karena dia disalibkan dengan pakaian yang boleh dikatakan kalau tidak ada minim, sangat memalukan, dan digantung di tengah-tengah jalan jadi tontonan orang. Orang yang datang ke situ pasti ngejek Yesus. Tuhan Yesus, turun dari situ kalau engkau adalah Mesias. Itu dia meminum cawan muka Allah. Yang ketiga, kata-kata Tuhan Yesus bukan hanya tentang Yudas dan para murid. Yang ketiga, Tuhan Yesus pada saat itu dia menegur para pemimpin agama. Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, di situ ada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia. Jadi begini loh, para pemimpin ini mereka bukan hanya menyuruh anak buah mereka menangkap Yesus, mereka juga hadir di situ loh. Mereka nggak mau musuh yang terbesar mereka tuh lolos dari tangan mereka. Mereka harus malam itu menangkap Yesus dan membunuh Yesus. Kamu bayangkan ya, kalau Presiden Jokowi sampai turun ke medan perang memimpin perang, perangnya penting nggak? Pasti sangat penting. Makanya sekarang COVID-19 dia bentuk tim, dan timnya itu langsung lapor ke dia loh, bukan lapor ke siapa-siapa. Tim penanganan COVID, baik ya penyakitnya dan ekonominya itu lapor sama Pak Jokowi. Artinya dia yang mimpin langsung. Tiap hari dia harus update, tiap hari dia harus kasih instruksi. Dan ini juga semua pemimpin, kamu di sini lihat ya, imam-imam kepala, kemudian tua-tua pengawal bait Allah, semuanya datang menangkap Yesus. Yesus berkata kepada mereka bagaimana? Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku berduduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi inilah jam, kalau bahasa Indonesia menulisnya dengan saat ya, sebenarnya jam ya.
Jam kamu, ya, jam ini jamnya kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu. Semua ini terjadi supaya genap yang ada ditulis dalam kitab nabi-nabi. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus, membelenggu Yesus, dan dibawa dari tempat itu. Nah, kenapa Yesus berkata kepada para pemimpin? Ini Yesus sedang menghakimi mereka. Karena para penangkap Yesus itu ada kelompok yang disebut tua-tua. Kalau tua-tua umurnya itu pasti ada yang tua. Dan di antara mereka saya percaya ada yang masih hidup ketika Yesus waktu lahir di Bethlehem. Ada orang Majus datang, dan orang Majus itu bertanya pada Herodes, di mana raja orang Yahudi yang akan dilahirkan itu. Dan Herodes memanggil semua ahli Taurat dan para tua-tua, dan mereka membuka Alkitab dari kitab Mika, dikatakan di Bethlehem. Dan saya percaya di antara mereka yang tahu Yesus lahir, mereka saat itu juga tahu tentang Yesus. Tapi mereka para tua-tua ini, para pemimpin, mereka walaupun tahu tentang Yesus, tetapi mereka tidak percaya Yesus. Dan orang yang sudah sering mendengarkan tentang Yesus tapi tidak mau percaya Yesus, mengeraskan dirinya untuk percaya Yesus, itu sangat bahaya. Dan kalau kita lihat di sini dalam Perjanjian Lama, ada raja Firaun sudah 10 kali kena tulah loh. Dari tulah air jadi darah, dia nggak mau bertobat. Tulah yang terakhir yaitu putra sulungnya mati, dia pun tidak mau bertobat. Bahkan dia mengeraskan dirinya, dia memimpin pasukan, dia pergi mengejar orang Israel. Sampai di Laut Merah, orang Israel itu menyeberang karena Laut Merah itu dibuka lebar oleh Allah, dan pasukan Firaun pun ikut menyeberang. Tapi Tuhan halangi, kereta Firaun nggak bisa maju, orang-orang yang bisa maju, sehingga orang Israel itu dengan leluasa dan aman bisa berhasil menyeberang. Dan akhirnya setelah orang Israel berhasil menyeberang, Tuhan perintahkan Musa tutup Laut Merah itu, sehingga Firaun dan kawan-kawannya, pasukannya semuanya mati di situ. Artinya bagaimana? Orang-orang itu sudah melihat begitu banyak mujizat Yesus, tapi tidak mau percaya Yesus. Mujizat yang terakhir yang mereka lihat itu telinganya Malkus. Siapa dia? Alkitab mengatakan loh, budak dari imam kepala. Ya kan? Artinya telinga Malkus yang dipotong Petrus sudah disambung oleh Yesus. Kalau orang telinganya kepotong, pasti darahnya mengalir banyak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pasti dia kesakitan. Tapi Yesus sembuhkan. Seperti telinganya nggak pernah kepotong. Itu siapa dia? Pembantu dari imam kepala. Yesus melakukan mujizat yang terakhir, tetapi para pemimpin ini tidak mau bertobat. Jadi kalau kamu di gereja, seringkali kamu dengar firman, seolah-olah firman itu untuk menyindir kamu. Enggak, ya. Pengkhotbah itu enggak periksa-periksa hidup kamu untuk nyindir kamu, enggak. Nah, mimbar ini bukan untuk gosip, bukan. Tapi kalau kamu merasa firman Tuhan itu menegur kamu harus bertobat. Kalau ditegur sekali nggak mau bertobat, 2 kali nggak mau, ya seperti Herodes, seperti Firaun, ditegur berkali-kali, imam kepala tidak mau bertobat, akhirnya mereka binasa. Jadi kata-kata teguran Yesus kepada para pemimpin ini adalah supaya mereka bertobat. Itu poin ketiga. Nah, poin yang keempat, kalau kita kembali ya di dalam Injil Matius 26 ayat yang terakhir, dikatakan lalu semua murid itu melarikan diri meninggalkan Tuhan Yesus. Tetapi ada tambahan, kalau kamu baca ya dalam Injil Markus. Mari kita buka ya. Markus pasal 14. Karena tidak dicatat di Injil Matius dan Injil-Injil yang lain. Markus pasal yang ke-14 ayat 51. Kita baca sama-sama ya. 14 ayat 50 ya. Ayat 50 dicatat di Matius tapi 51 tidak. Mari kita baca 50 51 Markus 14 1 3.
Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, ayat 52, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Siapa dia? Tidak disebut namanya, dan banyak ya pelajar firman Tuhan mengatakan ini yang menulis Injil Markus adalah Markus. Nah, kenapa Markus berada dalam rombongan waktu Yesus masuk ke Taman Getsemani untuk berdoa? Ada juga ya peneliti Alkitab berkata bahwa Yesus ya berada di ruang atas. Ruang atas itu yang dipinjam oleh Tuhan Yesus sebenarnya itu adalah ya rumahnya Markus yang mamanya namanya Maria. Nah, Markus ini sejak Yesus ya di Taman Getsemani, dia sudah bersama-sama dengan rombongan murid Yesus. Ini satu pelajaran rohani yang penting untuk kita, bahwa kalau kamu ingin melayani Tuhan, kamu harus terlibat dalam pelayanan di gereja, walaupun pelayanannya kecil. Apa itu pelayanannya? Contohnya kamu diberi tugas membagikan warta gereja, atau kamu diberi tugas untuk mengurusi sound system, atau kamu diberi tugas untuk menjemput seseorang. Apapun tugas yang kamu lakukan ya, seperti Markus, kalau kamu lakukan walaupun ya ada kemungkinan gagal, tetapi Tuhan memberikan kita kesempatan. Walaupun anak muda ini ya bersama-sama murid semuanya lari. Ya, Markus di sini dia lari, dan kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 13, dia ketika mengikuti pamannya Barnabas dan Rasul Paulus pergi mengabarkan Injil, dia nggak tahan. Ya, di tengah jalan dia melarikan diri pulang ke rumahnya di Yerusalem. 2 kali minimal dia gagal. Tetapi jangan lupa, kalau kamu walaupun melayani sekarang belum ya seperti ya, orang-orang yang dewasa rohani, nggak apa-apa. Seperti Markus, dia pun ya waktu pertama melayani, pelayanan pertama Markus apa? Melarikan diri, ya kan? Melarikan diri loh. Tapi Tuhan punya rencana yang baik untuk kamu, asal kamu jangan ya meninggalkan gereja, meninggalkan ya persekutuan. Tuhan akan membuat kamu kelak ya pasti bisa melayani. Nah, kalau kita lihat akhirnya ya Markus ini dia bertobat, bahkan dipakai oleh Tuhan melalui Petrus menulis Injil Markus. Ya, Markus ini sebenarnya adalah ya karya Roh Kudus melalui Petrus, tapi Petrus ya mendelegasikannya kepada Markus. Jadi kalau kita di rumah ada anak kecil, kita di rumah ya punya adik-adik, ya kamu jangan lupa ya ajak mereka ke gereja. Ya, jangan hanya kamu sendiri yang datang ke gereja, kamu harus mengajak ya seluruh keluarga kamu. Yang kecil-kecil khususnya ya, yang bukan hanya kecil-kecil badannya, yang kecil-kecil masih lemah imannya, kamu perlu ajak mereka. Yang baru mulai mau percaya Yesus, kamu rajin ajak dia ke gereja. Pasti ya satu saat Tuhan memakai dia. Di sini ada kesaksian yang paling sering mengajak orang itu adalah saudari Aswan. Yang banyak diajak orang. Saya percaya orang-orang diajak kalau terus ya belajar firman, terus melayani, mereka bisa seperti Markus yang bisa melayani Tuhan. Ya, banyak keluarga di sini yang harus ya mengajak keluarganya untuk datang ke gereja. Jangan sampai kita hanya datang sendiri. Ya, memang mengajak orang nggak gampang ya. Saya kalau mengajak anak-anak saya, pertama-tama susahnya membangunkan mereka tidur, ya kan? Ya, supaya mereka bisa bangun, bisa datang dan tidak terlambat. Nah, jadilah ya orang yang walaupun sekarang ya belum bisa ya mengajak orang, kamu ikut saja ya dengan orang yang sudah terlebih dahulu melayani. Jadi pagi ini kita belajar 4 hal. Yang pertama, ya, putra manusia diserahkan ke dalam tangan orang berdosa. Dan itu peristiwa yang paling ya, gelap dalam sejarah manusia. Karena dosa manusia sekarang
bukan kepada manusia saja, tapi langsung kepada Yesus yang adalah Allah. Yesus dihina, Yesus ditangkap, Yesus disalibkan. Dan kenapa bisa terjadi? Karena Yesus yang bersedia meminum cawan supaya kita jangan binasa. Dan Yesus menggantikan kita mati di salib. Pelajaran yang pertama adalah kata-kata Alkitab dan kata-kata Tuhan Yesus tentang Yudas dan para rasul, itu semuanya terjadi. Yudas yang mengkhianati Yesus, dan Yesus memang dia tidak lari, dan dia berdoa di tempat di mana Yudas tahu, sehingga Yudas dengan gampang datang ke situ untuk membawa para musuh Yesus menangkap Yesus. Itu yang pertama. Dan Yesus juga berkata bahwa tidak satupun muridnya yang akan terluka pada saat dia ditangkap. Dan betul tidak ada yang terluka, dan semuanya aman melarikan diri. Itu yang pertama. Semua kata-kata Yesus semuanya digenapi. Yang kedua, kata-kata Yesus tentang dirinya sendiri yang harus minum cawan, seperti dalam Mazmur pasal 22 dan dalam Yesaya pasal 53, bahwa Yesus harus disalib untuk dosa kita, itu juga digenapi dengan apa? Dengan awal dia harus ditangkap. Yang ketiga, pada saat Yesus ditangkap, dia berbicara menegur siapa? Para pemimpin. Karena para pemimpin ini, mereka, di antara mereka saya percaya ada yang mengalami waktu Yesus dilahirkan di Bethlehem, 33,5 tahun yang lalu. Dan mereka juga menyaksikan mujizat Yesus di taman di Getsemani, di kota Betani, di mana Yesus membangkitkan Lazarus. Dan juga dikatakan oleh Alkitab bahwa telinga yang disambungkan oleh Yesus itu adalah telinga dari budak imam kepala loh. Walaupun ada mujizat demi mujizat mereka lihat, tapi mereka para pemimpin ini tidak mau percaya Yesus. Kenapa? Karena mereka itu apa? Gila kuasa dan gila harta. Akhirnya mereka binasa seperti Firaun. Sudah begitu banyak mujizat di depan matanya, tidak mau bertobat, dan mujizat yang terakhir itu menenggelamkan Firaun. Kemudian yang terakhir kita melihat bahwa Yesus itu seperti gembala yang ditangkap, dan semua domba-domba bercerai-berai untuk sementara. Itu menggenapi apa yang dikatakan dalam kitab Zakaria 13 ayat 7. Dan diantara yang lari bukan hanya 11 rasul, ada satu anak muda yang hanya dicatat di Injil Markus, dan kita percaya itu adalah Markus. Walaupun di sini dia gagal, dalam Kisah Rasul 13 dia gagal, tapi akhirnya dia berhasil. Itu suatu pelajaran untuk kita yang masih muda di sini. Jangan sampai kita tidak lagi mengikuti Yesus, walaupun pada saat tertentu kita bisa mengalami kegagalan. Jadi penting untuk mengajak orang mengikuti Yesus. Seperti Markus diajak untuk ke Taman Getsemani. Saya percaya, dan kamu juga yang sudah lebih dewasa rohaninya harus mengajak orang percaya Yesus, atau mengajak orang tiap minggu datang ke gereja. Walaupun sekarang kelihatan orang itu belum bisa melayani, tapi kita percaya satu hari nanti mereka bisa menjadi seperti Markus. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami di surga, kembali kami mengucap syukur untuk pagi ini, di mana Engkau yang punya rencana sehingga putramu Tuhan Yesus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Dan tangan yang pertama yang menangkap Yesus adalah Yudas, sebagai gambaran orang yang paling munafik di muka bumi ini. Dan selanjutnya semua musuh Yesus Engkau izinkan untuk melampiaskan kemarahan mereka pada Yesus setelah Yesus ditangkap. Tetapi kami bersyukur Tuhan Yesus yang panjang sabar, bahkan mendoakan musuh-musuhnya pada saat dia disalib. Ya Bapa, saat ini kami juga yang belum percaya pada Engkau, sesungguhnya juga adalah musuh Engkau. Tolonglah ya Bapa, para pendengar, penonton, dan kami semua
yang belum percaya Yesus supaya bisa sungguh-sungguh percaya Yesus. Dan untuk kami yang percaya, walaupun sekarang kami punya keadaan yang seperti Markus yang masih muda, tetapi kami mau ya Bapa, Engkau bimbing melalui gerejamu ini, agar satu kelak nanti kami bisa menjadi Markus yang sudah dewasa, yang bisa mengabarkan Injil dan juga dipakai oleh Engkau menulis Injil Markus. Ya Bapa, tolonglah kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya kami menjadi orang yang selalu cinta Engkau melalui pelajaran firman-Mu. Pimpinlah hidup kami, ampunilah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pujian terakhir kita akan berdiri, kita memuji Tuhan dari nomor, kalau KPPK nomornya adalah 221, sandar pada lengan yang kekal, untuk bahasa Indonesia, dan kita akan menyanyi dalam bahasa Inggris 101, Leaning on the Everlasting Arms, ya, dari buku pujian warna merah ini. Kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini 101. Untuk yang mau menyanyi dalam bahasa Indonesia itu adalah 221, 101. Kita berdiri, setelah itu kita akan masuk dalam doa penutup. 101. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure for all our lives. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Oh, how sweet to walk in this fleeting way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. I have blessed peace with my Lord so near, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa dari Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus yang adalah Kepala Gereja, kami bersyukur sebagai gerejamu yang sudah Engkau panggil keluar dari dosa, yang sudah Engkau beli dengan darah Yesus, yang sudah Engkau meteraikan dengan Roh Kudus. Engkau himpun di rumah-Mu dalam kebaktian pagi. Sekarang kami mau pulang ya Bapa ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau menguatkan kami untuk bersaksi dimanapun Engkau mengutus kami, sebagai pelajar, sebagai pekerja, dan sebagai pelayan. Kiranya ya Bapa, firman-Mu senantiasa menjadi pendorong oleh Allah Roh Kudus dalam hidup kami. Engkau juga memakai kami menjadi saksi Tuhan Yesus kepada keluarga kami yang belum percaya, agar mereka bisa percaya Yesus dan tidak binasa.
Ya Bapa, kami percaya Engkau menjaga kami sehingga kami tidak bercacat, tidak bercela, dan Engkau akan memberikan kami tubuh mulia ketika Yesus datang kedua kali. Dan kami akan menjadi orang yang paling berbahagia ketika kami bertemu dengan Tuhan Yesus muka dengan muka. Ya Bapa, inilah doa kami, kembali kami serahkan hidup kami, jadikanlah kami sebagai korban hidup yang bukan hanya percaya Yesus, tapi juga mau melayani Tuhan Yesus. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh. Di bagian belakang ada versi bahasa Inggrisnya, The Lord bless you and keep you. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Di bagian paling belakang dari Revival Hymns and Choruses yang berwarna merah. Kita nyanyikan The Lord bless you and keep you. The Lord bless you and keep you. The Lord lift His countenance upon you and give you peace, and give you peace. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. Be gracious